Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para penonton kali ini kembali lagi pada podcast Mat News dari angkat ke cerita. Yeay, tepuk tangan dong semuanya. Yeay. Oke, perkenalkan aku Miftahul Janah, panggil aku Janah, yang akan memandu kalian atau menemani kalian di menit-menit yang akan datang atau ke depan lah. Oke, tentunya pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi bagi mahasiswa melalui himpunan. Tentu di di podcast kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat-sangat terkenal tentunya di lingkup HMPS kita. Oke, telah kedatangan nih Kak Bagus Rohmat. Halo Kak Bagus, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik untuk hari ini. Ya. Semoga kedepannya masih tetap baik. Dari saya tidak ingin mengenalkan dari Kak Bagusnya sendiri, tapi mohon kesadaran diri ya Kak untuk memperkenalkan kepada para penonton ini tentang Kak Bagus nih. Mungkin dari status mungkin ya masih lajang atau bukan itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Rohmat. Di sini saya selaku Ketua HMPS Tadris Matematika YN Kudus periode 2024. Saya dari kelas A angkatan 2022. Ya, kalau mungkin tadi yang ditanyakan Kak Jana apakah status saya lajang atau tidak, alhamdulillah untuk saat ini saya masih lajang. Alhamdulillah nih buat yang masih belum nih ya kan, masih ada slot lah. Oke. Mungkin kita mulai dengan berbincang sedikit-sedikit lah mengenai himpunan kita ini Kak. Boleh. Oh, ya. Oke, mungkin mengenai HMPS Tadris Matematika ya. Jadi gini, kalau HMPS Tadris Matematika itu tuh semacam wadah lah, intinya wadah atau forum untuk mahasiswa Tadris Matematika sendiri untuk bisa lebih berkembang ke depannya, karena nanti di HMPS Tadris Matematika itu sendiri itu kita kayak di kita belajar bersama-sama. Nanti kita adakan misal kayak ada banyak sekali lah kegiatan-kegiatan yang nanti entah menunjang perkuliahan baik di bidang akademik maupun non akademik seperti itu. Iya. Kan nggak jauh dari yang namanya himpunan, pasti kan yang paling menonjol kan itu program kerjanya. Mungkin bisa dijelaskan kegiatannya tuh apa aja, atau mungkin dari Kak Bagus sendiri tuh ada kesan atau tersendiri dari tiap kegiatannya tersebut. Oke. Kalau kegiatan-kegiatan sendiri dari HMPS Tadris Matematika sih udah terkenal banyak banget kegiatan sih. Ya mungkin kalau kegiatan-kegiatan yang terkesan umum kayak hari ulang tahun HMPS itu, terus ada lagi kita juga ada kayak kegiatan intinya kayak kajian juga lah, kayak kajian sekaligus itu kan. Untuk yang kajian kan juga berhubungan karena bertepatan di bulan Syawal, sekaligus itu halal bihalal juga lah, ketemu sama teman-teman. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan harian mungkin ya seperti halnya organisasi lain kayak rapat-rapat atau gimana gitu. Terus mungkin kita juga karena kita di lingkup IAIN, jadi kita juga tetap ada landasan keislamannya juga, seperti ketika kita ingin ada ujian-ujian, nah seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu kita adakan khataman Al-Quran supaya itu harapan kita, bentuk tawakal kita lah kepada Allah supaya nanti ujian kita bisa lancar. Nah selain itu juga masih banyak lagi sih, ada mungkin yang kedepannya nanti kita akan mengadakan Sigma, yang biasa kita sebut Sigma, itu makrab prodi nanti. Selain itu juga kita kan juga ini sedang mempersiapkan acara besar lah, acara olimpiade se-Indonesia kita, olimpiade nasional. Mungkin
kita juga perlu persiapan panjang, mulai sekarang juga udah persiapan. Itu nanti ada dari jenjang SD, SMP, SMA itu nanti bakal ada juga. Itu kegiatannya namanya itu nanti Metelisius. Nanti intinya itu kegiatan besar yang pasti nanti juga banyak kesan-kesannya lah di sana nanti. Iya. Nah, mungkin gitu. Iya. Sekalian nih Kak, kan ini masih yang namanya musim maba mahasiswa baru ya kan. Iya. Boleh tolong dijelaskan mengenai pernyataan. Mungkin ini menurut Kak Bagus sendiri pernyataan yang bahwa himpunan itu bisa mengembangkan kompetensi agar mahasiswa ini tuh bisa lebih kompeten gitu. Oke. Berarti lebih ke arah peran himpunannya ya nanti. Iya. Ya seperti gini, oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, nanti kita di HMPS Tadris Matematika itu juga saling belajar lagi, kita belajar bareng-bareng gimana caranya kalau kita mau mengadain acara ini caranya gimana, kalau kita mau ngadain acara ini caranya gimana. Itu juga nanti ada kayak kelebihan tersendiri lah orang-orang yang tahu tentang itu. Terus juga selain kita mengadakan kegiatan, otomatis kita kan mengikuti kegiatan itu. Kayak nanti misal ada seminar apalah, seminar wawasan tentang apa, atau misal nanti ada pelatihan penulisan misal, itu juga pasti akan menunjang kebutuhan perkuliahan kita. Nah, itu nanti bisa lebih dimaksimalkan lagi kalau kita itu memang mengikuti organisasi-organisasi seperti ini. Jadi nanti dari kegiatan-kegiatan itu nanti kita bisa ambil intinya kita ambil positifnya, yang bisa kita ambil, yang bisa kita sekiranya bisa menunjang perkuliahan kita dan juga menunjang soft skill kita juga. Nah, mungkin gitu. Iya. Terus kan berbicara ini kan Kak Bagus kan ketua ya kan. Iya. Pasti kan dilihat ini orangnya sibuk banget. Mungkin selain dari HMPS kita ini, mungkin dari Kak Bagus mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin bagi sharing-sharing lah, tips-tips lah, mungkin bagi waktunya seperti apa. Oke. Untuk ya memang kalau dari saya sendiri kan memang tidak hanya mengikuti HMPS saja. Iya. Ada beberapa organisasi lain lah yang saya ikuti. Nah, mungkin itu tips tentang cara memanajemen waktunya ya. Ya oke, kalau sebenarnya sih bisa dibilang, kan banyak orang yang bilang aku nggak mau ikut ini, aku nggak punya waktu. Iya, aku juga sama kayak gitu. Gitu kan. awal-awal. Aku nggak punya waktu buat ikut ini, takutnya nanti malah gini loh. Iya. Nah, sebenarnya itu kayak gimana ya? Nggak ada orang yang nggak punya waktu. Sebenarnya pasti punya, apalagi kalau mengikuti organisasi kok. Kalau dari saya pribadi ya, selagi organisasi itu tidak lebih dari 3, kemungkinan itu masih bisa dihandle, masih bisa di manajemen waktunya. Jadi memang kita perlu memanajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu sendiri nanti itu kan dari organisasi-organisasi tersebut pasti kita juga secara garis besar udah terjadwal lah. Nanti di bulan ini saya ada kegiatan ini di organisasi yang ini. Kok bulannya sama tapi tanggalnya beda. Oke, masih bisa lah saya handle keduanya. Nah, mungkin juga kalau dari hal-hal kecil, misal hari ini ada rapat ini nih, tak kasih tanggal lah, nanti tanggal ini tak bunderi aku ada kegiatan ini. Nah, misal nanti ada organisasi lain, kok Mas atau Mbak hari ini free nggak di tanggal ini, mau ada ini nih, bisa ikut nggak? Nah, nanti kan otomatis juga dari manajemen waktu itu, aduh maaf ya Mas atau Mbak, saya udah ada kegiatan ini saya nggak bisa ikut, saya izin dulu ya. Nah, intinya tuh memang kita nggak bisa semaksimal mungkin
organisasi kalau kita mengikuti banyak organisasi, tapi Betul. sebisa mungkin kita mengikuti keduanya, mengikuti dari semua yang kita ikuti gitu. Iya. Nah, mungkin kalau urusan manajemen waktu pastinya dalam sehari 24 jam itu pastinya ada waktu lah untuk beberapa organisasi itu. Iya. Selain perkuliahan juga ya tetap yang terpenting karena kita ini di bangku perkuliahan, karena di apa ya bahasanya, itu juga kewajiban kita untuk kuliah. Nah, jadi tetap kita prioritaskan kuliah kita, tapi di samping itu kan kita perlu mengembangkan soft skill kita juga. Nah, itu bisa didapat dari organisasi-organisasi. Ya bukan cuman HMPS Tadris Matematika saja. Intinya semua organisasi itu pasti baik. Cuman tergantung kita juga yang bisa memanajemennya. Mungkin cukup itu. Iya, ini kan dilihat-lihat kan kesibukan dari Kak Bagus sendiri kan banyak ya. Mungkin pernah di suatu saat nanti atau mungkin sebelumnya kayak pernah deh Kak Bagus ini merasa stuck atau nggak berkembang. Mungkin ada nih dikasih tipsnya untuk cara mengatasinya. Oke. Kalau tentang stuck dan nggak berkembang, kalau dari saya sendiri juga pernah ngerasain itu sih. Kok aku kok gini-gini aja sih. Ini kira-kira apa yang perlu tak kembangin ya. Nah, pastinya untuk itu kalau mungkin kalau dari saya sih lebih ke arah memang mengevaluasi diri. Entah itu dari diri kita sendiri yang mengevaluasi atau minta tolong ke orang lain. Misal saya tanya ke teman saya, Mas Mbak, kira-kira aku pas di HMPS kurang gimana ya? Aku gimana ya? Kayaknya aku kok gitu-gitu aja sih. Nah, nanti dari orang itu kan bisa menilai, bisa ngingat-ngingat kembali. Oh iya, kita Mas Bagus kok kayak kurang gini. Nah, nanti disampaikan, sampean kurang gini Mas, kurang gini. Oh gitu ya, oke makasih ya Mbak Mas. Nanti tak perbaiki lagi ke depannya. Nah kan gitu. Mungkin juga bisa dari evaluasi dari diri sendiri. Kok aku kemarin ngerasa pas di HMPS kok gini ya, kok kayak kurang gini ya. Oh berarti ke depannya aku harus gini nih, aku harus lebih gini lagi, aku harus lebih aktif lagi misalkan. Nah kayak gitu. Mungkin gitu sih nek saran dari aku sendiri. Iya. Mas Bagus ini kan ketua ya kan. Iya. Tentu apa ya, mengkoordinir semua anggota itu agar bisa padu. Boleh nih ya dikasih tips lagi nih buat bisa memastikan semua anggota ini aktif atau terlibat dalam kegiatan apapun itu. Oh oke. Mungkin kalau ini tipsnya dari saya sendiri ya, saya kurang tahu juga apakah orang lain nanti setuju atau tidak dengan tips ini kan. Kak Bagus lah. Ya, kalau dari saya sendiri, saya melihat itu seseorang bisa aktif di organisasi itu karena mereka sudah nyaman di organisasi itu. Nah, jadi kalau dari saya itu memang mengusahakan bagaimana pengurus-pengurus dari HMPS Tadris Matematika ini bisa nyaman di HMPS. Jadi memang ya kalau saya lihat sih ya memang nanti kita perlu ada ya kayak misal follow up kita ketemu bareng, kita misal nanti adakan acara apa, kayak acara kecil-kecilan aja lah, yang penting nanti semuanya bisa hadir. Entah nanti di sana cuman jagong-jagong tok, misal cuman kok lama nggak kelihatan, nanti gimana kabarnya. Nah intinya jagong-jagong kecil aja, nanti dari kayak jagong-jagong kecil itu pastinya nanti kan bisa menimbulkan rasa nyaman. Nah ketika seseorang udah menemukan rasa nyaman di organisasi itu pasti nanti dia akan mau berbuat lebih di organisasi itu gitu. Jadi ketika dia udah nyaman nih misalnya, tapi ketika ada acara kok dia dipasrai hal yang seharusnya bukan tanggung jawabnya nih, udah dipasrai. Nah karena dia udah nyaman, dia mau aja melaksanakan tugas itu meskipun itu tidak tanggung jawabnya, tapi tetap tanggung jawabnya sudah terlaksana kan, seperti itu. Tanggung jawabnya udah dilaksanakan, baru
dimintai tolong untuk apa tadi, ada tugas lain lah, misal aku minta tolong dong kamu handle ini dulu ya, soalnya yang ini misal belum bisa berangkat karena sakit. Nah, oh iya mas, iya mbak, siap. Nah biasanya tuh kalau orang yang memang udah ngerasa nyaman itu mau ngelakuin apa aja demi organisasinya. Iya, udah cinta mati lah. Iya, nah itu. Oke, karena berbicara dengan kegiatan nih ya, dari pengurus HMPS itu cara agar setiap kegiatan ini masih tetap aktif dan relevan dan tentunya menarik minat semua mahasiswa lah tentunya. Gimana nih caranya? Nah oke, mungkin kalau itu berarti kita lebih ke arah memang bagaimana cara kita mengkonsep kegiatan supaya kegiatan itu bisa relevan dan bisa intinya menunjang kehidupan kita di saat ini, kan seperti itu. Nah mungkin kalau itu memang nanti perlu diskusi-diskusi lebih lanjut ketika nanti kan pasti ketika awal-awal dibentuk HMPS itu ada yang namanya rapat kerja. Nah nanti di situ semuanya akan dibahas di situ. Nanti bagaimana kalau kita akan mengadakan kegiatan seperti ini. Nah nanti kan juga ditinjau juga, oh kayak kegiatan ini kok udah nggak relevan kalau di zaman sekarang. Terus ada lagi yang usul, misal saya mau ngadain kegiatan ini mas. Nah nanti kegiatan itu dilihat, oh iya kayak kok ini kok nanti bisa menunjang kita, bisa menunjang mahasiswa. Nah boleh sih nanti ada kegiatan ini di jadwal ya, kira-kira kita ngadain kegiatan ini bulan apa. Nah misal kayak gitu. Itu memang perlu dipikirkan juga, perlu dibentuk juga kan, dari awal perlu dikonsep lah. Mau buat kegiatan kayak gini, jadi memang mungkin setiap tahun pasti akan berbeda-beda untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita kan juga mengikuti zamannya. Oh misal di zaman ini kita lebih ke arah digital, jadi kita lebih fokus ke hal-hal digital, entah itu nanti berkaitan dengan marketing, entah itu berkaitan dengan apa, itu kan bisa melalui digital untuk saat ini. Iya, itu berarti kegiatan kalau seandainya tidak relevan itu tidak dihilangkan tapi dikondisionalkan ya sama mungkin di zaman-zaman sekarang mungkin ya kan. Nah iya lebih tepatnya seperti itu. Iya. Oke, kita ini juga masih ada pertanyaan yang telah kita gimana ya, kita siapkan dari para penonton. Inilah pertanyaannya, mungkin bisa kita lihat dan baca sambil kita mengorek jawabannya bersama. Oke. Oke, kita masih menunggu, ada kesalahan teknis terlebih dahulu. Iya. Itu bagian awal tak kira mau apa diulang, lah jane dilanjut ya wes. Aku ya gak sida ngene-ngene mau. Aduh. Kita sekarang apa aja? Udah mulai. Oke lagi. Oke, question podcast Kota Umum HMPS Statis Matematika IAIN Kudus 2024. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana cara membangun komunikasi yang bagus? Kak, boleh ini tolong dikasih jawabannya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena bagaimana membangun komunikasi. Nah, kalau dari saya pribadi memang dulu untuk hal-hal komunikasi itu memang agak kurang, tapi nah untuk membangun komunikasi itu memang kita juga perlu latihan lah, bagaimana cara berkomunikasi yang baik kayak gitu. Banyak juga kok nanti kayak tutorial di YouTube itu pasti banyak bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, caranya itu bagaimana. Tapi kalau dari pengalaman saya memang yang paling berdampak buat
membangun komunikasi itu lebih ke arah memang ikut organisasi kayak gini, ikut organisasi yang sering-sering berdiskusi lah. Nah jadi dari diskusi tersebut kita bisa belajar bagaimana cara komunikasi yang baik. Bagaimana misal gini, kita berkomunikasi itu kan bisa dilihat dengan siapa kita berkomunikasi, itu kan juga perlu diperhatikan. Kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak itu bagaimana cara komunikasinya. Kalau kita berkomunikasi dengan ya orang-orang yang seumuran kita itu bagaimana komunikasinya, atau nanti orang-orang yang lebih tua dari kita itu bagaimana komunikasinya, itu perlu disesuaikan. Itu memang perlu banyak-banyak belajar, dan untuk masalah pengalaman nanti bisa didapat juga dari organisasi-organisasi yang diikuti. Mungkin gitu untuk membangun komunikasi. Tapi sebenarnya membangun komunikasi ini kayak lebih mengakar dari diri kita sendiri terlebih dahulu nggak sih Kak? Butuh effort dari diri kita sendiri. Jadi kalau dari kita sendiri itu belum effort, jadi kemungkinan komunikasi kayaknya nggak akan pernah terjadi jika dari diri kita sendiri itu belum ada effort. Nah itu betul banget. Jadi gini, komunikasi itu kan terjadi apabila ada minimal 2 orang atau lebih yang intinya berkomunikasi di situ. Kalau memang dari diri kita nggak pengen berkomunikasi, kita di situ lebih apa ya bahasanya itu menutup diri, itu memang nggak bakal kejalin komunikasi di situ nantinya. Pasti akan pasti diem lah nanti di situ, kayak diem gini aja. Tapi kalau nanti ngomong sendiri malah bahaya loh Kak. Ya kan. Tadi saya bilang kan kalau komunikasi kan 2 orang atau lebih, jadi nggak mungkin ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri kan nanti bahaya sih, jangan jadi ya. Oke. Udah Kak? Kita bisa lanjut. Ayo, question yang kedua. Tugas kakak apa aja ini? Oke. Ngomongin tugas ya. Sebenarnya kalau secara tertulis ya selaku ketua lah. Sebenarnya kalau secara tertulis itu tugas ketua cukup hanya bertanggung jawab atas organisasi itu. Nah, dari kata-kata bertanggung jawab atas organisasi tersebut itu tuh yang mengakar ke tugas-tugas lainnya. Bagaimana dia menghandle organisasi itu, bagaimana cara dia bisa merangkul seluruh anggota dari organisasi itu, bagaimana cara dia kayak gimana ya intinya semua sesuatu yang terkait dengan organisasi tersebut itu terpacunya di ketua kan seperti itu. Jadi kayak ya memang tugas secara tertulisnya memang itu aja, cuman bertanggung jawab kayak satu tugas itu aja. Cuman kan dari bertanggung jawab itu yang mengakar ke tugas-tugas yang lain. Jadi mungkin misal departemen ini mau ngadain acara ini, nanti otomatis dia konsultasi ke ketua dulu. Misal ke saya nanti, Mas Bagus, saya mau ngadain kegiatan ini nih, kira-kira gimana no? Nah otomatis nanti saya lihat dulu, oh kegiatan ini ya kayaknya kok boleh sih, kayaknya ini juga manfaatnya banyak juga buat kita. Oke, bisa. Kira-kira mau diadain bulan kapan? Rencana mau bulan ini Mas. Nah, kalau misal nggak tepat bulannya, jangan bulan ini nanti ada kegiatan ini. Nanti takutnya malah persiapannya kurang. Misal diganti di bulan lain. Kita kosong di bulan ini sama ini misalkan gitu. Mungkin nanti dari bulan-bulan itu kan juga bisa di konsep ulang lah. Oh iya kalau gitu nanti di bulan ini aja Mas, misal kayak gitu. Nah mungkin dari hal-hal tersebut yang buat jadi apa-apa itu nanti di ketua, bahkan nanti juga kalau ada apa-apa dengan kegiatan itu yang bertanggung jawab kan juga ketuanya. Jadi memang harus ketua itu harus
tahu juga lah seluk beluk dari organisasi tersebut supaya dia juga bisa bertanggung jawab atas organisasi itu. Ya, intinya tuh ketua itu sebagai pilar bangunan lah, dan anggotanya itu sebagai bangunannya. Kalau nggak ada pilar maka anggotanya itu roboh. Betul. Nah, betul banget itu. Oke, mari kita lanjut ke question yang ketiga nih. Gimana cara HMPS mendukung mahasiswa yang memiliki ide kreatif nih Kak? Nah, bagaimana? Bagaimana cara HMPS mendukung mahasiswa yang memiliki ide kreatif? Iya. Nah, jadi dari HMPS Tadris Matematika sendiri untuk menunjang ide-ide kreatif mahasiswa itu sebenarnya kita juga punya banyak sekali komunitas yang menunjang ide-ide kreatif dari mahasiswa. Entah mahasiswa itu tergantung nanti mahasiswa sukanya apa, nanti bisa mengikuti organisasi tersebut. Sebenarnya kita mengikuti komunitasnya, komunitas tersebut. Karena kita punya banyak banget. Yang pertama tentang dari misal mahasiswa ada yang suka bahasa Inggris, dari kita juga menyediakan MEC. Dari akademik kita yang suka bahasa Inggris kita ada MEC tentang bahasa Inggris. Lalu yang suka misal riset-riset, suka penelitian kayak gitu, itu kita juga punya MRC. MRC itu tentang riset, tentang penelitian. Selain itu kita juga bagi yang ingin olimpiade gitu. Anak-anak ya, bagi mahasiswa yang suka olimpiade gitu, pengen ikut olimpiade, pengen mempelajari lagi soal-soal olimpiade. Nah, itu bisa ikut di MOC tentang olimpiade. Selain itu juga bagi yang non akademik juga ada banyak bagi mahasiswa yang misal suka kayak berdagang misal. Kita juga punya komunitasnya, punya komunitas MMC nanti. Betul. Nah, selain itu juga ada komunitas-komunitas lain seperti yang suka rebana, nanti kita sediakan komunitas Arya Diat. Seperti orang-orang yang suka musik, suka musikan, suka akustikan. Nah, kita sediakan komunitas namanya itu Gama. Ada juga yang mungkin suka futsal. Nah, futsal kita juga punya komunitasnya, itu namanya ada Teta untuk yang futsal. Badminton juga ada komunitasnya namanya Beta. Nah, selain itu juga ada komunitas yang mengenai yang digital juga. Nah, itu ada dari kita, itu nama komunitasnya itu Delta. Nah, itu juga pastinya mendukung kegiatan-kegiatan kita di perkuliahan nantinya. Ini contohnya lah. Nah, untuk podcast ini juga kan alhamdulillah juga salah satunya mendapat bantuan dari Delta juga. Kerjasama. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang question berikutnya. Boleh. Oke. Apa saran Kak Bagus kalau ada mahasiswa yang pengen gabung tapi merasa nggak punya waktu kayak tadi kan? Nah, ini mungkin udah kejawab di tadi juga. Mungkin untuk mahasiswa yang nggak punya waktu, merasa nggak punya waktu. Nah, itu kan tergantung kita bagaimana memanajemen waktu kita. Dari waktu 24/7 tersebut dalam satu minggu, bagaimana cara kita bisa aktif di seluruh kegiatan kita. Entah itu nanti perkuliahan, entah itu nanti misal ingin gabung organisasi, juga berarti perlu mempertimbangkan waktu di organisasi, juga waktu buat waktu pribadinya, me time lah istilahnya, buat istirahat, buat entah nanti ya mungkin kalau mungkin kebanyakan dari anak laki-laki mungkin ada waktu buat nge-game lah, buat intinya merefreshkan pikiran lah dari kesibukan-kesibukan yang lain. Itu perlu di manajemen sebaik mungkin supaya nanti tidak bahasanya itu tidak kocar-kacir. Nah, takutnya kan nanti kalau tidak di manajemen nanti malah bisa jadi kayak kocar-kacir, hari ini aku ada ini, kok ada ini lagi nanti imbasnya ke kuliahnya sendiri juga ya kan. Nah, selain ke perkuliahan kan juga nanti imbasnya yang paling dekat bisa jadi malah ke kesehatan kita pribadi juga, karena itu juga kesehatan itu juga kan penting nantinya, karena kalau kita sakit kita juga pasti dari hal-hal tadi juga akan
kurang aktif nantinya, baik itu Betul. perkuliahan, organisasi itu pasti akan kurang aktif. Betul banget. Oke, bisa kita lanjut question berikutnya. Monggo bisa dilanjut. Bakal susah gak sih kak kalau masuk matematika tapi nggak jago matematika? Ini aku salah satunya nih kamu waktu awal masuk matematika ini. Oke. Nah, kalau pertanyaan seperti ini ya seperti dari Kak Jana sendiri tadi. Kak Jana kan bilang dulu juga ngerasa seperti ini kan. Iya. Nah, buktinya juga masuk di Iya. Tadris Matematika. Nah, dari Kak Jana sendiri kira-kira kesusahan nggak ketika masuk itu? Wah, waktu itu kan aku masuk jalur UMPTKIN. Iya. Kan ada yang namanya literasi matematika kayaknya ya kan. Aku tuh kayak udah pasrah banget dan belajarnya itu dalam waktu Sabtu malam karena aku dapat info UMPTKIN itu 2 hari sebelum apa itu ya namanya penutupan pendaftaran. Oh, iya. Dan iya. dari aku benar-benar nggak dapat bahan-bahan materi, apalagi aku lulusan dari SMK. Matematikanya tahu lah, minus banget. Jadi aku mulai dari jam 6 malam itu, aku udah mulai searching, aku mulai belajar sampai nggak tahu kalau bahan ujiannya tuh nggak cuma literasi matematika. Sampai waktu di UMN aku kaget banget, ada literasi membaca, terus ada bahasa Arabnya juga. Itu kayak udah aku kayak berdoa aja lah kalau nggak keterima pun aku masih mencoba untuk lokal mandiri seperti itu. Itu tiba-tiba aku keterima di matematika, kayaknya nggak nyangka. Terus ya udah dijalanin aja, mungkin besoknya mungkin aku suka gitu. Nah, dari situ juga kan bisa kita simpulkan juga nggak harus jago buat matematika kan. Nah, terbukti juga dari Mbak Jana sendiri kan dari SMK juga, dimana SMK kita tahu lah SMK itu lebih ke arah memang praktek. Iya. Nah, untuk materi-materi apalagi seperti matematika kan memang agak ya bisa dibilang lebih kurang daripada yang sekolah-sekolah yang umum kayak kan yang SMA diajarkan atau kan MA. yang dasar-dasar saja gitu. Nah, mungkin untuk jago sih nggak harus jago. Yang penting kan dalam matematika itu kalian sudah bisa dasar-dasarnya, kalian sudah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, selain itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Intinya 4 hal tersebut pasti bisa lah. Iya, kan di sini kita kan belajar kan, dimulai dari nol juga bisa. Kita juga bisa berteman sama teman-teman kayak belajar bareng mungkin ya kan. Dari kayak contoh aku SMK, aku berteman sama SMA, enggak cuma SMA semuanya lah. Karena aku juga namanya pengen nih minta tips-tips untuk mengerjakan ini kayak dari sana juga berbagi ilmu mungkin ya. Jadi pertemanan itu penting. Yang namanya pertemanan kan itu bisa membuat kita jago. Mungkin jago nggak harus matematika seperti itu. Iya betul juga itu. Makanya juga selain misal pun kalian gini kayak di awal-awal memang merasa kayak aku kurang pandai matematika nih. Nah di situ kan tadi juga sudah ada beberapa komunitas juga yang menunjang perkuliahan. Biasa mengikuti komunitas itu supaya nanti juga bisa belajar bareng-bareng sama temannya. Skillnya juga. Nah di situ kan juga bisa buat selain mengembangkan skill juga bisa menambah relasi juga lah di situ. Tentunya. Jadi nanti temennya tambah banyak, jadi kayak belajarnya itu juga lebih enak lah gitu, karena nggak merasa sendirian. Iya, ilmunya juga beragam di sini. Nah iya, gitu juga. Nah, jadi kayak kalau dibilang susah nggak susah-susah banget sih nanti untuk masuk matematikanya. Cuma nanti mungkin kalau memang nggak jago matematika, mungkin nanti ya pasti perlu belajar yang lebih dibandingkan orang yang sudah jago. Termasuk saya juga aslinya kurang terlalu pandai lah di matematika, masih banyak kurangnya. Jadi memang saya kayak memang lebih belajar lagi lah untuk bisa mengejar teman-teman yang sudah pandai matematika itu kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk misal ini adik-adik yang
masih berusaha untuk mendaftar untuk masuk ke jurusan matematika, mungkin yang lewat lokal mandiri nggak usah takut lah, nggak usah takut. Intinya untuk masuk matematika itu gampang aja, yang penting kalian sudah Berusaha yakin dengan pilihan kalian, kalian usaha, kalian udah belajar, kalian udah berdoa, nanti insya Allah ada jalannya sendiri lah. Iya. Mungkin gitu. Oke. Kita lanjut. Dilanjut boleh? Boleh lah. Apa sih yang membedakan HMPS Tadris Matematika dengan HMPS lain nih Kak? Oke. Kalau yang jelas pastinya dari program studinya sudah beda ya. Dari Tadris Matematika dengan HMPS lain pasti beda. Iya. Nah, mungkin yang membedakan HMPS Tadris Matematika dengan HMPS lain dari gimana ya? Kita sudah kayak apa ya, kayak kita udah mendapat julukan gitu loh, kita itu kayak HMPS paling sibuk di IAIN Kudus. Karena itu program kerjanya itu paling banyak dari HMPS lain juga. Itu total program kerja sendiri juga ada berapa, saya lupa, sampai saking banyaknya sih. Iya. Intinya kita tiap bulan itu pasti ada kegiatan besar. Iya, tentu. Nah, kegiatan besar yang memerlukan kepanitiaan lah misalnya. Itu kan juga enggak semua HMPS gitu kan. Dari kita bahkan ada kita itu sampai misal saking padatnya itu bisa sampai sebulan 2 kali bahkan. Itu kalau ya dihitung sama kayak kita rapat-rapat kecil, rapat-rapat biasa lah, kumpul-kumpul biasa, itu mungkin hampir setiap hari kita kumpul sih. Hampir setiap hari, entah itu Ya, kumpul seminggu, maksudnya 3 kali ya, nggak harus, tentunya kita koordinir lah bersama kesepakatan pengennya kumpulnya di hari apa gitu. Ya nggak harus kumpul secara offline sih, maksudnya kumpul ya, kita bisa diskusi bisa. Lewat online juga. Kita kan sekarang juga sudah ada misal lewat Meet lah atau Zoom, atau mungkin cukup lewat grup WA saja kan juga bisa. Nah, mungkin kalau yang membedakan sih itu dari kita kayak udah dapat julukan lah, kita itu HMPS tersibuk, jadinya kayak kita itu memiliki kegiatan yang lebih banyak dan lebih padat daripada organisasi-organisasi lain. Jadi memang perlu apa ya, intinya ya, perlu kesiapan yang lebih lah nantinya. Jadi tetap diusahakan supaya nanti dari kualitas kita juga nggak menurun, karena selain kita mempedulikan dari kuantitas, dari sebanyak kegiatan itu tadi, kita kan juga perlu melihat kualitas dari kegiatan-kegiatan tadi. Kira-kira yang kayak tadi lah, yang kira-kira masih relevan ya kita pakai, yang tidak relevan coba kita ganti dengan kegiatan yang lebih relevan. Nah, seperti itu. Jadi untuk perbedaannya sih itu. Oke, ini masih ada pertanyaan lain? Masih ada 2. Oke, kita lanjut Mas. Oke, adakah peran HMPS dalam membantu mahasiswa menghadapi dunia kerja nanti Kak? Oke, adakah peran HMPS? Nah, mungkin peran HMPS dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Iya. Nah, dari HMPS sendiri itu nanti kan juga bakal ngadain kayak misal seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, itu kan juga. Nah, itu kan bakal ngadain juga. Nah, itu biasanya memang tujuannya itu untuk ya khalayak umum lah. Iya. Jadi sasaran kegiatan tersebut bukan hanya untuk bagi yang pengurus HMPS saja, tapi bisa ke mahasiswa lain juga. Nah, biasanya itu tetap dari mahasiswa Tadris Matematika mendapat undangan sendiri biasanya per kelas. Nah, jadi bisa digunakan sebaik mungkin lah nanti undangan itu. Jadi ketika ada acara ini nanti bisa hadir, karena itu nanti juga bisa membantu untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Nanti kan misal ada seminar-seminar mengenai kewirausahaan misalkan, nanti juga
misal ada kayak kita kan nanti outputnya karena kita di pendidikan, outputnya kan lebih ke arah menjadi guru misalkan. Nah itu juga nanti ada seminar-seminar yang menunjang hal-hal tersebut, bagaimana nanti tugas-tugas guru itu misal di sekolah. Jadi ada peran HMPS dalam membantu mahasiswa menghadapi dunia kerja untuk di acara-acara tadi. Selain itu, bagi yang pengurus nantinya kan juga dapat hal lebih lah, karena nanti di pengurus pastinya ada secara tidak langsung baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pasti belajar tentang networking dan lobbying. Nah itu pastinya penting di dunia kerja kita nanti. Jadi bagaimana kita cara melobi seseorang, bagaimana itu tadi tentang berdiskusi yang baik, bagaimana berbicara yang baik, misal nanti di depan umum, misal nanti di kepada anak-anak atau kepada orang tua, itu kan bisa dipelajari lewat HMPS itu tadi, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika kita mengikuti HMPS malah nanti bisa menunjang lebih skill kita ke depannya, terutama yang bidang networking dan lobbying tadi. Iya, pokoknya intinya tuh pengalaman kita di HMPS itu tuh sangat mempengaruhi banget untuk dunia kerja. Tergantung kembali lagi pada diri kita sendiri, bagaimana merealisasikan pengalaman kita di dunia kerja itu nanti, seperti itu. Oke, lanjut. Apa manfaat terbesar yang bisa didapatkan mahasiswa dengan bergabung di himpunan? Mungkin sekalian kasih motivasi nih buat para mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, untuk gimana ya, intinya harus untuk bergabung gitu loh. Ya, kalau manfaat terbesar lah ya. Manfaat terbesar sih kalau dari saya, ya saya bisa berkomunikasi itu tadi. Karena saya tadi sudah cerita kalau saya dulunya kan memang kurang bisa berkomunikasi. Nah, sejak saya ikut beberapa organisasi itu komunikasi saya mulai terlatih dan sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan baik lah, kurang lebih lah. Jadi untuk manfaat terbesar kalau dari saya selain komunikasi itu tadi ya, komunikasi, terus juga pastinya relasi, karena itu nanti juga kan komunikasi dan relasi itu juga berhubungan dengan networking dan lobbying tadi, karena itu juga itu pasti menjadi hal penting bagi kedepannya kita nanti. Jadi kita perlu pengetahuan tentang komunikasi, kita juga perlu pengalaman tentang komunikasi tersebut, dan juga kita perlu pertemanan dalam relasi itu tadi. Jadi untuk teman-teman lah yang masih bingung kira-kira besok ikut HMPS apa enggak usah ya. Nah, kalau dari saran saya pasti mending kalian ikut aja, karena nanti di HMPS juga pasti banyaklah manfaatnya. Karena untuk skill-skill yang ada di kampus ini itu dicapai dari berbagai jalan. Nah, salah satu jalannya juga mengikuti organisasi-organisasi. Jadi, dan tiap organisasi biasanya pasti ada sedikit perbedaan lah, paling enggak ada sedikit perbedaan. Entah nanti kalau di organisasi ini misal caranya seperti ini, kita lebih belajar di bidang yang seperti ini. Nah, nanti kita di organisasi yang lain kita lebih belajar di sesuatu hal yang lain juga. Nah, itu saran saya kenapa kita juga perlu banyak-banyak ikut organisasi supaya lebih punya banyak pengalaman juga. Tapi juga dilihat juga kira-kira dari organisasi-organisasi tersebut kira-kira dengan kesibukan kita sendiri masih bisa enggak kira-kira, karena ya kalau mungkin 1 atau 2 organisasi saya yakin masih cukup lah, masih bisa dihandle. Tapi kalau udah lebih dari 3 misalkan, itu udah perlu dipikirkan, saya kok punya kesibukan ini, kayaknya kok nggak bisa ikut organisasi ini, nah misal seperti itu. Jadi
mungkin kalau dari saya sih intinya meskipun melihat tadi kita punya banyak sekali program kerja, intinya jangan takut, kita sama-sama belajar. Mungkin bagi teman-teman yang belum tergabung ke HMPS Tadris Matematika, silakan bisa mendaftarkan diri nantinya. Ketika ada open recruitment dilaksanakan, silakan bisa mendaftarkan diri, baik itu yang mahasiswa baru ataupun nanti yang dari mahasiswa yang semester 3. Nah, itu nanti karena dari ya seperti yang saya jelaskan tadi, dari HMPS sendiri punya banyak sekali manfaat untuk diri kita pribadi, karena nanti dari teman-teman juga pasti ya mungkin kalau belum gabung ataupun pas masih awal-awal gabung mungkin belum terasa lah untuk manfaatnya, tapi ketika kalian sudah demisioner bahasanya, sudah meninggalkan itu tadi, meninggalkan organisasi tadi, intinya kayak udah ngerasain sih, oh kok ada ini ya, oh ini dulu pernah tak lakuin pas aku di HMPS. Nah pastinya ada rasa-rasa gitulah. Nah mungkin itu sih untuk manfaat terbesar, dan ya intinya saya tunggu untuk kehadiran teman-teman di kepengurusan di tahun 2025. Oke, bagi mahasiswa baru ini ya, kalau mau bergabung jangan mikir-mikir dulu, langsung gabung aja. Mikir-mikirnya nanti kalau udah bergabung buat mikir-mikir program kerja tentunya. Oke, pertanyaannya udah selesai Mas? Oke, udah. Alhamdulillah. Oke, untuk penutupan nih. Oke, boleh. Dari Kak Bagus buat ngasih pesan dan kesan. Ini sifatnya wajib loh Mas. Buat para penonton tentunya. Oke, pesan dan kesan. Mungkin kesannya dulu lah. Kesan saya selama di HMPS ini, kesannya sih cukup apa ya, cukup sangat-sangat berkesan lah. Intinya cukup ada ya mungkin kesannya sih banyak. Ada yang berkesan dari memang jalinan pertemanan, ada juga menambah pengetahuan juga di HMPS. Itu untuk kesannya sih ya intinya asik sih di HMPS, dan juga saya rasa masih banyak yang perlu saya gali lagi di HMPS nantinya. Dan untuk pesannya sih mungkin kalau untuk pesan untuk pengurus-pengurus yang saat ini, tetap semangat, tetap dijalin juga keakrabannya sesama pengurus dan juga nanti ke anggota-anggotanya juga. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, pesan saya masih sama, silahkan bisa mendaftarkan diri di Open Recruitment HMPS Tadris Matematika di tahun 2025 nantinya. Iya, kami tunggu ya. Iya, betul sekali. Sudah Mas? Sudah cukup itu kalau dari saya. Oke, terima kasih kepada Kak Bagus karena telah hadir di podcast Matthews kali ini. Terima kasih juga buat para penonton karena telah stay tune lah menonton kita ini di ngobrol bareng sampai selesai. Jadi buat para penonton jangan lupa di subscribe tentunya, dinyalain loncengnya biar tahu kita update terus. Seperti itu, nantikan kita di episode-episode selanjutnya. Podcast Smart News dari angka ke cerita. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.